1952 sampai dengan 1964. Pada tahun 1964 di Direktorat Pendidikan Dasar Prasekolah, Departemen PP dan KI, maksudnya yaitu Menteri Pengajar Pendidikan dan Kebudayaan, menerbitkan suatu buku yang dinamakan Rencana Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. Tujuan pendidikan masa ini adalah menentukan manusia Pancasila dan manipul yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual. Sistem pendidikannya dinamakan sistem Pascawardana. Aspek perkembangannya diantara perkembangan moral, perkembangan integrasi, perkembangan emosional artistik, perkembangan keprigelan, dan perkembangan jasmania. Dan selanjutnya ada pengembangan kurikulum PAI atau sejarah kebijakan diadakan PAI, pendidikan agama Islam. Nah, kurikulum agama Islam ini yang pertama pada masa Orde Lama pada tahun 1947 masih kental dengan corak sistem pendidikan Jepang ataupun Belanda. Adapun kurikulum tahun 1952 sampai 1964 diprakarsai oleh Departemen Agama dengan membentuk tim yang diketuai oleh Kiai Haji Imam Darkasih dari Pondok Pesantren Gontor yang berhasil menyusun kurikulum agama yang kemudian disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952. Disebutkan bahwa setelah Depak berhasil menyusun kurikulum itu, pendidikan agama memperoleh proporsi 25% dari keseluruhan mata pelajaran yang diajarkan sekolah selama seminggu. Peralihan dari era Orde Lama ke era Orde Baru pada akhirnya turut berdampak pada wajah pendidikan nasional. Buktinya kurikulum berlaku di era Orde Lama juga turut berganti dan tidak cukup di situ. Di era Orde Lama sendiri kurikulum telah mengalami beberapa perubahan. Nah, pada pendidikan agama Islam pada tahun 1975 mengalami perubahan cukup signifikan, adanya SKB 3 menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri P dan K, Pengajaran dan Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan, serta disusunnya kurikulum madrasah pada tahun 1975. Pendidikan agama mendapatkan porsi 30%, sementara pendidikan umum sebanyak 70%, sehingga ijazah madrasah setingkat dengan ijazah dari sekolah umum. Dan murid madrasah yang ingin pindah ke sekolah umum diakui atau diperoleh kondisi demikian berbeda dengan masa-masa sebelum kurikulum 1975 diterapkan. Lalu pada tahun 1994 merupakan hasil upaya memadukan kurikulum sebelumnya. Yang patut dicatat bahwa periode ini adalah terbitnya Undang-Undang Diknas nomor 2 tahun 1989 yang menegaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang berciri khas Islam, artinya muatan kurikulum, struktur, dan konsepnya bernafas dengan nilai-nilai Islam. Lebih jauh, dengan Undang-Undang Sisdiknas ini, pendidikan agama Islam akhirnya berjalan satu paket dengan sistem pendidikan nasional. Lalu lanjut pada masa reformasi, yaitu dengan diterapkan kurikulum 2004 atau yang biasa disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi.
maka berimplikasi langsung dengan pelaksanaan pendidikan agama Islam. Akhirnya madrasah pun menjadikan kompetensi sebagai basisnya. Adapun pada saat kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut KTSP pada tahun 2006 merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilakukan di masing-masing satuan pendidikan atau sekolah madrasah. Sedangkan pemerintah pusat hanya memberi rambu-rambu yang perlu dirujuk dalam pengembangan kurikulum. Jadi pada kurikulum ini sekolah sebagai satu pendidikan berhak untuk menyusun dan membuat silabus pendidikan sesuai dengan kepentingan siswa dan kepentingan lingkungan. KTSP ini lebih mendorong pada lokalitas pendidikan. Selanjutnya penyelenggaraan pendidikan agama Islam di madrasah atau sekolah, masih belum, dijabarkan dalam kurikulum agama yang dikeluarkan oleh Kemenak dan tepat pada bulan Mei 2008, Menteri Agama mendatangkan Permenak nomor 2 tahun 2008 menyangkut standar kompetensi lulusan dan standar isi PAI. Yang terakhir itu pada kurikulum tahun 2013 atau K13 ini berorientasi pada mewujudkan pendidikan berkarakter, menciptakan pendidikan berwawasan lokal, serta menciptakan pendidikan yang ceria dan bersahabat. Yang selanjutnya ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Siti Dahriah. Padanya saya persilakan. Selanjutnya adalah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Menurut Eva Krakau 2003 mengemukakan bahwa pengajaran berbasis kompetensi adalah keseluruhan tentang pembelajaran aktif atau active learning, di mana guru membantu siswa untuk belajar bagaimana belajar daripada hanya mempelajari isi atau learn how to learn rather than just cover content. Pendapat di atas menekankan bahwa pengembangan kurikulum di abad ke-21 lebih ditekankan pada bagaimana mengembangkan suatu konsep atau learning how to learning. Sedangkan pusat kurikulum Balitbang Depdiknas mendefinisikan bahwa kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa. Penilaian, kegiatan, belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam mengembangkan kurikulum sekolah. Kurikulum ini berorientasi pada satu, hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Kedua, keberagaman yang dapat diwujudkan sesuai dengan kebutuhan penerapan penerapan KBK berorientasi pada pembelajaran tuntas atau mastery learning. Kurikulum berbasis kompetensi memuat standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Standar kompetensi diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Cakupan standar kompetensi standar isi atau konten standar, penampilan atau performance standar,
Kompetensi dasar merupakan jabaran dari kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai dan dapat diperagakan oleh siswa pada masing-masing standar kompetensi. Ini kebiasaan. Materi pokok atau materi pembelajaran yaitu pokok suatu beban kajian yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian dimaksud adalah kemampuan yang lebih spesifik dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai ketuntasan belajar. Kurikulum berbasis kompetensi sebentar, ini kenapa? Ya, kenapa diam? Ini Bu, sebentar Bu. Laptopnya tiba-tiba ngehang. Kurikulum berbasis kompetensi menekankan pada mengeksplorasi kemampuan atau potensi peserta didik secara optimal, mengkonstruk apa yang dipelajari dan mengupayakan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kurikulum berbasis kompetensi berupaya mengkondisikan setiap peserta didik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Sehingga proses pencapaian harus bersifat kontekstual dengan mempertimbangkan faktor kemampuan, lingkungan, sumber daya, norma, integrasi, dan aplikasi berbagai kecakapan kinerja. Dengan kata lain, KBK berorientasi pada pendekatan konstruktivisme. Ciri-ciri kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yaitu pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Ketiga, penyampaian dalam pembelajaran dan keberagaman. Ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tapi juga sumber belajar yang lainnya yang memenuhi unsur edukasi. Kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Dengan demikian, kurikulum berbasis kompetensi ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kurikulum ini dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, pengalaman belajar yang membangun integritas sosial, serta membudayakan dan mewujudkan karakter nasional. Dengan kurikulum ini memudahkan guru dalam penyajian pengalaman belajar yang berjalan dengan prinsip belajar sepanjang hayat, yang mengacu pada 4 pilar pendidikan universal atau UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Komponen utama kurikulum berbasis kompetensi, merupakan kerangka inti yang memiliki 4 komponen dasar, yaitu pertama, kurikulum dan hasil belajar, yang kedua, penilaian berbasis kelas, yang ketiga, kegiatan belajar dan mengajar, yang keempat, pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Berikut penjelasan tentang komponen yang terdapat di kurikulum berbasis kompetensi. Pertama adalah kurikulum hasil belajar. Yang dimaksud di sini adalah memuat perencanaan pengembangan serta peserta didik yang perlu dicapai secara keseluruhan. Kurikulum dan hasil belajar ini memuat kompetensi, hasil belajar, dan indikator keberhasilan. KHB memberikan suatu rentang kompetensi dan hasil belajar siswa yang bermanfaat bagi guru untuk menentukan apakah yang harus dipelajari oleh siswa, bagaimana seharusnya mereka dievaluasi, dan bagaimana pelajaran disusun. Kedua adalah penilaian berbasis kelas atau PBK, yaitu memuat prinsip, sasaran, dan pelaksanaan penilaian berkelanjutan yang lebih akurat dan konsisten sebagai
akuntabilitas publik melalui penilaian terpadu dengan kegiatan belajar mengajar di kelas atau berbasis kelas, dengan mengumpulkan kerja siswa atau portofolio, hasil karya atau produk, penugasan atau proyek, dan kinerja atau performance. Dan tes tertulis atau penilaian ini mengidentifikasikan kompetensi atau hasil belajar yang telah dicapai, pernyataan yang jelas tentang standar yang harus dan telah dicapai, serta peta kemajuan belajar siswa dan pelaporan. Yang ketiga adalah kegiatan belajar mengajar, memuat gagasan pokok tentang pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan, serta gagasan pedagogis dan andragogis yang mengelola pembelajaran agar tidak mekanistik. Keempat adalah pengelolaan kurikulum berbasis sekolah, memuat berbagai pola pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya lain untuk meningkatkan mutu hasil belajar. Pola ini dilengkapi dengan gagasan pembentukan kurikulum, pengembangan perangkat kurikulum antara lain silabus, pembinaan profesional tenaga kependidikan, dan pengembangan sistem informasi kurikulum. Yang selanjutnya adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang lebih dikenal dengan KTSP. Menurut BSNP, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Menurut Mulyasa, KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. Sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, bahwa yang dimaksud dengan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Standar isi adalah ruang lingkup materi, tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isinya merupakan pedoman untuk mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat. Pertama adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum. Kedua adalah beban belajar. Yang ketiga adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan di tingkat SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Kompetensi kelulusan merupakan kualifikasi kemampuan kelulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Pemberlakuan KTSP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan SKL ditetapkan oleh Kepala Sekolah setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah. Dengan kata lain, pemberlakuan KTSP sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. Dalam arti tidak ada intervensi dari Dinas Pendidikan dan Departemen Pendidikan Nasional. Penyusunan KTSP selain melibatkan guru dan karyawan juga melibatkan komite sekolah. Serta bila diperlukan ahli dan dari perguruan tinggi setempat. Dengan keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan KTSP, maka KTSP yang disusun akan sesuai dengan aspirasi masyarakat, situasi, kondisi lingkungan, dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ini adalah bagaimana cara penyusunan KTSP atau prosedurnya. KTSP mengikuti prosedur yang logis dan sistematis. Prosedur ini perlu
diikuti bukan saja deskripsi tugas setiap komponen terkait menjadi jelas, tapi juga agar setiap madrasah yang tidak terlibat langsung dalam tim pengembangan memahami arah perencanaan. Arah perencanaan yang ditetapkan. Dengan demikian perlu ditentukan tim pengembangan kurikulum madrasah atau TPKM, pengerja analisis konteks, pengkaji 8 standar pendidikan, penyusun dokumen, dan dokumen akhir penghitung kriteria kelulusan minimal atau KKM, setiap mata pelajaran, revisi, pensosialisasi KTSP. Nah, selanjutnya adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau yang lebih dikenal dengan K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Pada tahun 2013 atau 2014, tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013, kurikulum 2013 diimplementasikan secara terbatas pada sekolah perintis, yaitu pada kelas 1 dan 7 untuk tingkat sekolah 1 dan 4 untuk sekolah dasar, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 10 untuk jenjang SMA atau SMK. Sedangkan pada tahun 2014, kurikulum 2013 sudah diterapkan di kelas 1, 2, 3, 4, dan 1, 2, 4, dan 5, sedangkan SMP kelas 8 dan kelas 9, serta SMA kelas 10 dan kelas 11. Jumlah sekolah yang menjadi sekolah perintis adalah sebanyak 6.326 sekolah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kurikulum 2013 memiliki aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama yang di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi bahasa Indonesia, IPS, dan PKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Materi pembelajaran tersebut terutama matematika dan ilmu pengetahuan alam atau IPA disesuaikan dengan materi pembelajaran standar internasional seperti PISA dan TMSS, sehingga pemerintah berharap dapat menyeimbangkan pendidikan di dalam negeri dengan pendidikan di luar negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan nomor 60 tahun 2014, tanggal 11 Desember 2014, pelaksanaan kurikulum 2013 diberhentikan dan sekolah-sekolah untuk sementara kembali menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, kecuali bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang sudah melaksanakan selama 3 semester. Satuan pendidikan usia dini dan satuan pendidikan khusus, penghentian tersebut bersifat sementara, paling lama sampai tahun 2019 dan 2020. Dari hasil kesimpulan di atas, pertama ada pengertian kurikulum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Butir 19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Perkembangan kurikulum di Indonesia pada dasarnya berpijak pada perkembangan pendidikan di Indonesia itu sendiri.
Sejak zaman Belanda, pelaksanaan pendidikan dan persekolahan mempunyai ciri khas yang mana kurikulum pendidikan diwarnai oleh misi penjajah Belanda. Begitu juga halnya dengan kurikulum zaman Jepang, yang mana dapat dikatakan bahwa keberadaan atau tujuan pendidikan pada zaman itu adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang dapat membantu misi penjajah di tanah air. Undang-Undang Sisdiknas nomor 2 tahun 1989 yang menegaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang berciri khas Islam, artinya muatan kurikulum, struktur, dan konsepnya senapas dengan nilai-nilai Islami. Kurikulum berbasis kompetensi memuat standar kompetensi dan kompetensi dasarnya pada setiap mata pelajaran. Standar kompetensi diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Menurut BSNP, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Sedangkan kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaan pada pertengahan tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan, dipersilakan kepada moderator. Moderator Saudari Putri, bantu di-handle boleh? Putri Novianti. Siap siaga. Halo Putri. Baik, terima kasih kepada pemakalah yang telah mempresentasikan makalah tentang pengembangan kurikulum di Indonesia pada malam ini. Selanjutnya, jika ada pertanyaan dari teman-teman, beberapa pertanyaan pemakalah, kita buka 2 pertanyaan dulu ya. Silahkan. Pertanyaan dulu lah, Wati. Saya mau bertanya. Ya, Kak Siti Rahayu. Silahkan. Apakah kurikulum di Indonesia ini sudah berjalan dengan cukup baik menurut pemakalah? Jika kurang baik, mohon dijelaskan apa kekurangannya. Jika sudah cukup baik, ya nggak apa-apa gitu, tolong jelaskan. Halo, kedengaran nggak? Bisa dipahami pemakalah? Siap. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Satu lagi? Ya, saya Putri. Pertanyaan? Saya mau nanya dong. Ya, banyak banget. Silakan Reza duluan. Boleh. Oke. Saya ingin bertanya kepada pemakalah, apa sih yang mendasari pemerintah di Indonesia itu melakukan perubahan kurikulum dari masa ke masa, dan apakah ada ketentuan atau berapa lama sih kurikulum itu harus diganti? Cukup jelas ya? Ya, terima kasih.
Tadi coba pertanyaannya Sirai apa Wati? Pertanyaannya Sirai Wati. Sirai bisa diulang pertanyaannya? Ya, Mpok. Ini ya, saya juga taruh di Ada di chat, kolom Pok. chat. Iya, ada di kolom chat. Oh ya, siap. Baik, tadi dari Kak Siti Rahayu pertanyaannya, apakah kurikulum di Indonesia sudah berjalan dengan cukup baik? Dan jika kurang baik, lalu apa yang harus diperbaiki? Pertanyaan yang kedua dari Reza Afifatuzana, apakah yang mendasari pemerintah melakukan perubahan kurikulum di Indonesia? Apa ada ketentuan berapa lama kurikulum itu diganti? Silakan untuk, oh my God. Kalau menurut saya kurikulum di Indonesia apakah kurikulum di Indonesia sudah berjalan dengan cukup baik? Kalau menurut saya sih sudah sesuai sudah cukup baik gitu. Terus jika kurang baik gitu, kenapa? Mungkin ini pertanyaannya nyambung dengan pertanyaannya Reza gitu kan? Apa yang mendasari pemerintah melakukan perubahan kurikulum di Indonesia gitu. Pemerintah akan melakukan perubahan kurikulum di Indonesia itu enggak semerta-merta dengan langsung gitu. Mereka itu pemerintah itu pasti melakukan pengujian atau dengan hasil penelitian gitu. Enggak mungkin mereka langsung mengganti kurikulum. Dan kalau untuk patokan apakah ada ketentuan berapa lamanya, itu tidak ada gitu. Tapi menyesuaikan dengan keadaan yang ada gitu. Seperti bisa jadi sih menyesuaikan juga dengan Menteri Pendidikannya ya. Kalau menurut saya sih gitu. Karena kan keputusan untuk perubahan kurikulum juga secara nggak langsung harus disetujui oleh Menteri Pendidikannya gitu. Kalau kurikulum di Indonesia itu kemungkinan ya menurut saya sih sudah cukup baik gitu. Hanya saja yaitu karena mungkin dalam beberapa tahun ini kita sudah pergantian berapa kali kurikulum gitu kan ya, itu kadang-kadang sebenarnya kurikulum yang diterapkan itu sebenarnya baik gitu. Cuman karena waktu dan lain hal, mungkin pertama kondisi guru-guru atau peserta para pendidik itu kan, misalnya pergantian kurikulum itu kayak dari kurikulum 2013 ke berbasis kompetensi ke kurikulum 2013 itu ada plus minusnya gitu kan. Nah, itu mungkin yang menjadi masalah itu pada saat pergantiannya itu dalam jangka waktu yang
tidak terlalu lama gitu kan. Jadi pada saat penerapan kurikulum awal, misalnya pada saat ditetapkan kurikulum 2013, itu kan nggak semua guru pada saat itu langsung bisa itu kurikulum itu diterapkan oleh guru dan peserta didik gitu kan, harus melalui proses juga gitu kan. Pada saat setelah menjalani proses beberapa waktu, ternyata pada saat kita sudah mulai menjalankan kurikulum itu ternyata berubah lagi gitu kan. Nah, itu kan menjadi PR juga gitu buat kita sebagai guru untuk mempelajari ulang kurikulum yang baru gitu. Karena penerapan kurikulum baru itu nggak mungkin bisa langsung diterapkan gitu ke peserta didik gitu. Jadi intinya jawaban dari Ayu kalau menurut saya sih sudah, kalau untuk diterapkan disesuaikan dengan kurikulum yang ada, kita makin baik gitu kan. Hanya saja mungkin waktunya bisa jadi berdekatan gitu kan. Nah, kalau untuk Reza, yang mendasari pemerintah melakukan perubahan kurikulum biasanya mungkin karena keadaan juga dan kondisi negara gitu ya. Maksudnya kayak kondisi kita Indonesia kemarin pada saat pandemi, akhirnya kita melakukan perubahan kurikulum gitu kan. Terus kalau untuk berapa lama atau ketentuannya sih nggak ada ketentuannya gitu. Itu aja sih. Mungkin Ica mau nambahin. Khairun Nisa, Weris. Mau ada? Boleh Putri Novianti? Bermasalah ya, Putri? Sepertinya tadi dua penanya udah langsung dijawab sama Mpok ya. Kok karena mungkin sebenarnya pertanyaannya bersinggungan. Iya. Nyambung gitu, pertanyaannya nyambung. Saya jadi pengen nanya ini, Pok. Iya, silakan kok. Berdasarkan dari jawaban Pok tadi mengatakan bahwa pendidikan kurikulum sudah baik itu indikator atau parameternya dari mana itu, Pok? Karena kalau ngelihat dari landasan atau prinsip pengembangan kurikulum yang sudah kita pelajari, kayaknya kita justru banyak melencengnya gitu. Misalnya dari segi landasan budaya misalnya. Budaya-budaya kita sebagai bangsa Indonesia itu saya lihat justru malah bias. Budaya kita itu malah banyak teracuni oleh budaya-budaya yang nggak jelas gitu. Terus dari sisi landasan religi juga gitu. Apakah itu jiwa-jiwa religius yang tampil yang keluar dari personalnya gitu, hari ini kita terkesan tidak religiusitas kita itu tidak tampak kayak gitu di bangsa Indonesia. Pertanyaannya itu parameternya dari mana gitu mengatakan kurikulum kita itu sudah baik gitu. Sedangkan tadi dari pelajaran Bu Maria Ulfa saja mengatakan bahwa Human Development Index kita itu dilihat dari sisi pendidikan justru kita itu sangat lemah sekali gitu. Makasih, Pak. Tambahin dong. Ya boleh Adi, mau nambahin apa Adi? Ya, saya tambahin dikit aja nih biar agak enak rasanya, asik. Ya jadi kalau tadi dibilang oleh saudari Empok dan ditangkap oleh Bung Naga, di mana kurikulum di Indonesia itu ya kalau saya katakan sebenarnya itu sudah baik, ya. Akan tetapi di sini baik tidaknya suatu kurikulum tergantung bagaimana realita
kerja di lapangannya itu loh, gitu. Bagaimana kita nih sebagai calon pendidik dan para pendidik mendesain pembelajaran yang akan disampaikan oleh peserta didiknya itu sebagai apa? Apakah kita akan menonjolkan? Apakah akan kita prioritaskan nilai keagamaannya atau gimanakah? Gitu. Karena setiap ilmu itu apabila dikaitkan agama itu sebenarnya bisa, gitu. Tergantung bagaimana pendidik mendesain pembelajaran tersebut. Makanya adalah sebuah mata kuliah desain bab daripada pelajaran desain pembelajaran dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu sih tanggapan saya. Terima kasih saudara-saudara. Bang Adi boleh menanggapi? Maaf. Halo. Silakan, Ya, halo. Ya, halo Ibu Sirai. Mana Ibu moderator ini? Moderatornya sinyalnya hilang kayaknya. Mana nih moderator. Ya, silahkan. Mungkin dari Putri Novianti sudah muncul kembali dari Goa. Silakan Putri, bisa bantu dihandle. Dari Goa. Sirai mau menambah boleh Sirai? Iya. Rangkum. Apa ya? Kalau saya sih berpikirnya seperti Koko juga. Maksudnya tadi Bang Adi menambahkan, tetapi kan sudah ditepis oleh Koko. Parameternya dari mana jika di Indonesia ini kurikulumnya sudah membaik, gitu kan? Contohnya kita dengan negara mana gitu, saingannya supaya kita menjadi ada tolak ukurnya, di mana kita sudah membaik atau kita malah makin terbelakang. Itu aja sih yang aku masih masih bingung dengan jawabannya, karena ya sama dengan Koko gitu. Jawaban saya, pemikiran saya sama kayak Koko. Ya. Mungkin kalau menurut saya itu masalah hal itu hanya peraturan tertulis aja sih menurut saya. Baik lagi itu kan yang peraturan yang dibuat oleh kementerian ya. Balik lagi kita nih sebagai pendidik nih, bagaimana kita mendidik para peserta didik kita itu ingin dibawa seperti apa gitu. Ya oke lah, secara secara tertulisnya ya kita bisa dibilang minim daripada nilai pendidikannya. Tapi toh juga masih banyak kok pesantren-pesantren yang berdiri yang tetap mengajarkan ilmu agamanya kepada para santri-santrinya. Termasuk kita ini di UIJ juga masih banyak, alhamdulillah dosen-dosen kita yang mengedepankan keagamaan religinya seperti itu. Boleh nambahin tadi? Nambahin po. Terima kasih sama Adi sudah sedikit menambahkan. Nah, kalau menurut saya gini kok, pada saat kurikulum itu diterapkan, itu kan dengan melakukan penelitian dan nggak maksudnya nggak secara langsung tanpa adanya penelitian atau apa gitu kan. Nah, kalau misalnya pakai parameternya, nah itu balik lagi yang seperti Adi bilang gitu. Sebenarnya kurikulumnya itu bagus gitu kan, hanya penerapannya aja gitu. Kemungkinan hanya kalau menurut saya sih penerapannya aja gitu. Mungkin di peserta didik kita sebagai kita gitu, peserta didik gitu kan, kayak yang kita pelajari dari metode-metode pendidikan gitu kan, sama Ustadz Ishak Seroji gitu kan, banyak itu metode-metode pendidikan yang diajarkan tapi tidak diterapkan oleh guru-guru PAI gitu kan. Banyak penerapan metode-metode yang seharusnya bisa diterapkan dan dikembangkan, tapi kita backdate malahan gitu. Maksudnya backdate itu kita balik lagi ke metode ceramah misalnya gitu kan. Nah itu sebenarnya di kurikulum yang terbaru gitu kan, itu kan lebih menekankan kepada peserta didik mengeluarkan pendapatnya dia gitu. Kita hanya kayak semacam meluruskan lah gitu. Itu sih kalau menurut saya sih. Sebenarnya kalau kurikulum itu tidak ada kurikulum yang tidak baik gitu kan. Setiap kurikulum itu pasti punya kelemahan dan kelebihan gitu kan. Nah itu balik lagi kepada kita sebagai
guru dan calon guru untuk menerapkan kurikulum itu ke peserta didik gitu. Moderator, saya mau izin sharing boleh? Silakan. Oke, ini meluas ya kemana-mana ya. Mungkin dari pertama dulu tadi dari saudari Reza Fifah ya, ke belakang sedikit. Apa sebab perubahannya? Kalau yang kita sudah pelajari, tentu berdasarkan dengan landasan-landasan. Ya, karena kan perkembangan teknologi senantiasa dinamis, pengetahuan juga senantiasa dinamis. Nah, maka perubahan-perubahan kurikulum juga harus menyesuaikan. Kalau tidak menyesuaikan dengan perubahan teknologi, perubahan pengetahuan, yang ada nantinya kurikulum di Indonesia tertinggal. Itu yang pertama. Jadi perubahan itu pasti berdasarkan dengan landasan tadi diantaranya religius yang disampaikan Pak Naga, ada juga sosial budaya, dan juga ada teknologi dan lain sebagainya. Kalau nggak salah ada 7 atau 6 gitu. Nah, kemudian apakah kurikulum di Indonesia sudah baik? Kalau saya katakan untuk kurikulum yang ditetapkan itu tentunya sudah baik, ya, karena pastinya mereka melibatkan orang-orang yang kompeten di bidangnya, profesional di bidangnya, ya, dengan yang pernah kelompok saya itu bagaimana dari pihak pemerintah yang ada grassroots, ada demonstrasi kalau nggak salah, administrasi, ya. yang mana di situ melibatkan kelompok dari pemerintah, melibatkan kelompok mereka para cendekiawan yang memang hebat dalam bidangnya masing-masing, profesional, sehingga menentukan kurikulum. Hanya saja mungkin, jadi dari Saudara Adi dan Siti Daria ini mungkin bagaimana penerapannya. Seperti halnya kalau saya menganalogikakan seperti Al-Quran itu sempurna. Tapi kembali lagi ke muslimnya itu, apakah mengamalkan? Gitu. Nah, apakah mengamalkan setiap isi ajaran dari Al-Quran tersebut? Kalau logikanya seperti itu. Nah, itu kembali lagi ke semua masing-masing. Adapun kalau kita barometer bagus atau enggaknya, itu kemungkinan tadi ya banyak perspektif ya. Apalagi kalau dalam program International Student Assessment atau biasa kita kenal dengan PISA, ya PISA kan sering kita mungkin dengar ya. Itu memang dari segi yang pernah saya dapat itu Indonesia itu hampir posisi kedua ke belakang, paling belakang, maksudnya posisi 2 belakang gitu. Itu dalam segi literasi. Nah, kalau menurut saya bukan salah di kurikulumnya, tapi salah dari kitanya, penerapannya dari masing-masing lembaga yang mengamalkan dari kurikulum yang ada. Mungkin nah, itu udah pas tuh, udah digoreng, tambahin, dikurangin, udah pas kayak gitu tuh menurut saya. Ya, kemudian tadi kalau menurut Pak Naga budaya, sosial budaya, tapi nggak mencerminkan dengan budaya. Kalau menurut saya itu agak sedikit meluas ya. Kalau kita melihat dari kurikulum lokal, gitu. Nah itu kan kurikulum itu ada sifatnya nasional dan lokal. Kalau lokal itu pasti memperhatikan budaya setempat, gitu. Seperti halnya kita di Jakarta. Nah di situ ada yang namanya pelajaran PLBJ tentang budaya Jakarta. Belajarnya tentang Betawi, tentang ondel-ondel, tentang makanan khas Betawi. Jadi kalau menurut saya itu tetap melibatkan dengan budaya setempat, gitu. Jadi kalau menurut saya demikian. Mungkin ada pandangan lain dari teman-teman yang lain. Makasih. Baik, terima kasih Pak Salman. Makalah gimana? Gimana Kokoh? Atau ada yang ingin menambahkan? Atau Ibu mau menambahkan, Bu? Nida kayaknya mau nambahin ini, Dani. Di sini ada yang orang Sunda gak? Nah, pasti tuh teman-teman ada kali tuh mata pelajaran bahasa Sunda ya? Ya, kalau Bekasi, Bogor, Tambun itu jauh. Mungkin itu salah satu pendekatan yang dilakukan kurikulum lokal ya untuk tetap bukannya itu termasuk mulok ya, Man? Ya, masuk ke mulok kan? Mulok. Muatan lokal. Kalau dulu saya pernah ada di kelas saya tuh belajar bahasa Sunda gitu. Karena posisi, nah itu mungkin salah satu pendekatan dari landasan budaya setempat gitu. Mungkin daerah-daerah lain punya ciri khasnya masing-masing. Kokoh, ada yang mau ditanya lagi, Koh? Kalau Kokoh bilang standar apa tadi?
Cukup dulu sih, cukup. Ya. Ntar meluas lagi. Kayaknya pertanyaan Eja udah pernah ditanyain kalau nggak salah ya. Udah pernah, maksudnya pernah dibahas kalau nggak salah sama Bu Popi deh. Ya. Kalau ketentuan perubahan kayaknya ada data Bu, masalah ya. Bu yang apakah pemerintah melakukan perubahan kurikulum di Indonesia ada ketentuannya gitu Bu? Kalau nggak salah pernah Ibu bahas ya Bu, kayak nggak ada ketentuannya gitu. Ketentuan apa? Oh, perubahan kurikulum Bu, apakah ada ketentuan waktu lamanya gitu Bu? Oh itu. Ya. Kayak pernah dibahas sama Ibu ya Bu? Iyalah. Okay. Kalau yang saya masih ingat sih dari penjelasan Ibu waktu itu, pemerintah melakukan perubahan kurikulum itu tidak mungkin tanpa meneliti atau membuat ini acuan dulu gitu. Nggak mungkin langsung tiba-tiba berubah gitu. Pasti melakukan diteliti oleh ahlinya gitu. Iya. Okay. Nah ini Ibu sampai jam berapa sih kuliah? Jam 12 Bu. Jam 21.30 ya? 21.30 Bu. Udah ditutup dulu aja ya. Ya siap Bu. Ya silakan. Tutup moderator apa pemakalahnya Bu? Moderator lah. Moderator siapa sih? Saya Bu. Siapa? Putri Novianti. Putri Bu. Oke, iya. Sok ditutup dulu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemakalah yang telah mempresentasikan pengembangan kurikulum di Indonesia. Terima kasih juga untuk dosen pengampu, untuk yang teman-teman yang sudah bertanya dan sudah membantu menjawab. Kita tutup presentasi pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Dan mohon maaf kembali ke Bu Popi, silakan Bu. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ini Ibu, ya Allah, ini baru pulang dari Bandung acara Diknas gitu ya, jadi ngantuk banget gitu. Jadi maaf lah kalau tidak on cam ya. Begini, minggu lalu juga Ibu minta maaf nggak bisa langsung menjelaskan tentang kurikulum inti dan kurikulum muatan lokal. Tapi materi sudah dikirim ya, mudah-mudahan itu bisa menambah wawasan atau menambah materi dari materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Nah, sekarang kalau kita bicara sejarah kan kita bicara mengenai perkembangan dari tahun ke tahun ya, dari rezim ke rezim menurut saya. Karena kurikulum itu menandai adanya sebuah visi misi yang dibawa oleh sebuah rezim. Itu pasti itu. Makanya kenapa banyak orang yang berpendapat bahwa kenapa sih ganti presiden ganti kurikulum, kenapa ganti menteri ganti kurikulum? Karena memang menteri atau siapapun itu kan membawa visi misi seorang presiden. Dan kalau kita bicara presiden kan kita bicara masalah rezim atau bicara mengenai sebuah pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Nah, salah satu perkembangan yang paling mencolok ya terjadi di Indonesia itu terkait dengan pendidikan Islam. Anda mungkin pernah merasakan, kalau Anda mungkin ya, banyak yang masih muda baru lahir lah ya. Kalau saya sudah berada pada fase itu gitu. Dulu itu pendidikan Islam itu tidak setara dengan sekolah. Jadi pendidikan Islam kan diwakili atau direpresentasikan oleh madrasah ya. Ada madrasah ibtidaiyah, ada madrasah sanawiyah, ada madrasah aliyah, dulu ada PGA gitu. Nah itu Eptanas ya. Apa? Ya pakai Eptanas ya Bu. Dulu saya ngalamin Bu. Ya jadi MI masih. Kalau Eptanas masih mending. Kalau dulu tuh dari itu kan tahun 75 mulainya. Setelah ada SKP 3 Menteri ya. Sebelum ada SKP 3 Menteri, yang lulusan MI itu nggak bisa masuk ke nggak bisa masuk ke sekolah. Jadi MI harus ke MTS gitu, MTS harus ke madrasah aliyah gitu. Nggak bisa dari MI ke mana? Dari MI ke SMP atau dari MTS ke SMA itu dulu nggak bisa.
Nah, zaman saya dulu, berarti kalau saya dulu PGA itu kelas berapa ya? PGA kan saya 8 berapa? Karena belum lahir lah. 88 itu saya lulusan PGA itu kalau mau ke IKIP itu. Jadi kuliahnya saya hanya bisa ke agama. Nggak bisa ke IKIP. Boro-boro ke Unpad gitu, ke IKIP aja nggak bisa pendidikan. Jadi harus mengikuti Eptanas. Nah, tapi dengan adanya SKB 3 Menteri kemudian itu berubah sebenarnya. Awalnya perubahannya itu dimulai dari MI itu dulu kan 70% agama, 30% umum ya, gitu. Nah, dengan komposisi antara materi umum dengan materi agama yang lebih banyak ke agama dibandingkan dengan ke umum, itu yang menyebabkan kenapa lulusan MI tidak bisa langsung ke SMP gitu, dari MTS ke SMA. Nah, tapi ketika dan kalau sehingga waktu itu Anda kalau mau ikut SMP harus ikut Eptanas. Saya waktu itu kalau mau ikut IKIP harus Eptanas gitu, makanya saya tidak ikut. Nah, kemudian dirubahlah komposisinya 30% agama, 30% agama ya 70% umum. Yang tadi 70% umum, 70% agama, kemudian 30% umum, sekarang dibalik. Akhirnya 70% itu umum, 30% itu agama. Nah, dengan komposisi seperti itu akhirnya sekarang lulusan madrasah itu setara dengan lulusan sekolah. Karena diasumsikan salah satu faktor yang menyebabkan kenapa madrasah tidak bisa sama setara dengan sekolah, karena kurikulum madrasah itu lebih cenderung ke materi agama. Ya Anda bayangkanlah, biasanya agama itu cuma 2 jam 1 minggu ya. Ini akidah akhlak 2 jam, Al-Quran 2 jam, SKI 2 jam, kemudian fikih 2 jam. Jadi kan jadi 8 jam kan. Nah itu kira-kira begitu. Tapi zaman saya dulu, sebelum saya ini, itu lebih ini lagi, agama lebih banyak lagi. Nah tapi tadi implikasinya adalah lulusan madrasah tidak bisa langsung ke sekolah. Makanya kenapa misalnya lulusan Gontor itu dulu tidak bisa langsung kuliah. Tidak bisa langsung kuliah, lulusan Gontor itu harus ada dulu 1 tahun ya. Saya nggak tahu ujian bersamaan bagaimana gitu, nanti baru bisa. Tapi kalau sekarang nggak ada masalah gitu. Itu satu contoh yang menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan Islam itu memang dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. Nah kemudian termasuk aliyah juga sekarang ada madrasah aliyah khusus gitu. Jadi ada madrasah aliyah khusus itu ya terutama misalnya kayak jurusan otomotif itu ada di madrasah. Saya lihat itu waktu kemarin kemana ya, ke Garut itu ada satu madrasah aliyah negeri yang di situ ada labnya lab otomotif, kemudian ada lab apa namanya las itu lah pokoknya ya, berkaitan dengan masalah perengelasan gitu. Itu ada di situ disiapkan di madrasah itu. Nah, jadi kesimpulan saya, salah satu hal yang paling menarik dari sejarah perkembangan kurikulum Indonesia itu adalah terutama khususnya di bidang kurikulum pendidikan Islam. Itu satu. Yang kedua, pesantren juga sama. Pesantren itu kan salah satu contoh representasi dari pendidikan Islam ya, gitu. Dulu lulusan pesantren itu nggak bisa memiliki ijazah. Kalau orang lulusan pesantren, kalau mau dapat ijazah ya harus sekolah gitu kan. Bisa di madrasah, bisa. Nah sekarang ada yang namanya pondok pesantren salafiyah. Ada salafiyah ula, salafiyah usul, salafiyah ulia gitu. Kalau misalnya dia nyantri di sebuah lembaga pesantren, kemudian dia ingin dapat ijazah, ya harus mengikuti program Mojadikdas. Yaitu misalnya untuk setelah PPS, setingkat SD atau MI itu namanya PPS ula. Setingkat SMP PPS Susto, setingkat SMA itu PPS ulia. Nah, salah satu ciri yang membedakan antara murid PPS dengan murid madrasah itu adalah kalau murid PPS itu usianya nggak terbatas. Ya, mereka bisa di atas 21 tahun baru kelas 1 SMP atau kelas 1 SD itu nggak ada masalah. Tapi kalau di sekolah kan enggak. Makanya kalau di sekolah itu kenapa ada batas usia gitu. Nggak bisa batas usia. Nah sekarang ini yang lebih kasihan lagi. Orang tua yang mengikutkan anaknya ikut untuk program akselerasi itu menjadi kelimpungan sekarang. Sekarang itu kalau mau penerimaan mahasiswa baru, umur yang didahulukan sekarang.
Sehingga siswa-siswa yang dulu dibanggakan sebagai siswa pintar sehingga mengikuti program akselerasi itu kerepotan dalam proses mau masuk ke sebuah lembaga. Karena tadi kenapa sih dipersulit? Ya karena memang harusnya anak itu sekolah sesuai dengan usianya gitu. Karena kalau dan yang kedua kita itu kan sekarang sedang menerapkan program Wajah Dikdas ya, gitu kan? Pemerataan pendidikan gitu. Sehingga orang-orang yang usia, jangan sampai ada orang-orang yang tidak bisa masuk ke sekolah gara-gara faktor usia. Makanya usia didahulukan dibandingkan dengan, kan ada yang ngomong gitu kan, anak saya itu pintar gitu, kenapa nggak bisa masuk ke sekolah yang favorit itu? Pada satu sekarang sistem zonasi, yang kedua faktor umum menjadi pertimbangan utama. Nah itu kira-kira. Nah kemudian pertanyaan dari tadi itu ya, ada terkait dengan masalah kan saya udah sebar kemarin kayaknya, nggak tahu di kelas DS itu saya sebar apa enggak ya. Kurikulum tahun depan itu kan kurikulum Merdeka Belajar ya, itu yang harus Anda pahami dan Anda antisipasi. Tapi kemarin saya ikut acara di Bandung kan dengan orang-orang Kemendikbud ya, orang-orangnya Pak Nadiem gitu. Ternyata mereka itu sinis gitu terhadap program sekolah penggerak itu. Mereka sendiri sinis gitu. Sinis itu kan gini, itu kan program sekolah penggerak itu kan ada program yang diterapkan di sekolah Cikal ya. Cikal itu sekolah yang masih di daerah Jati Asih itu ya. Itu kan sekolah kecil, yayasan kecil, kemudian ya sekolahnya juga kecil, kemudian di situ yang sekolah orang-orang kaya karena masuknya juga puluhan juta gitu. Nah, program yang diterapkan di sekolah kecil kemudian diterapkan di sekolah-sekolah seluruh Indonesia kan menjadi kacau. Itu saya baru bukan baru ya, sebenarnya dari dulu dengan orang-orang itu. Jadi ternyata mereka itu juga apa sih ini? Sampai Anda tahu, sampai tidak ada banyak orang yang tidak mau jadi pelatih ahli. Pelatih ahli sekolah penggerak itu banyak yang tidak mau. Saya sendiri waktu kemarin daftar, itu dipaksa untuk memenuhi semua. Bina jadi tutup tanggal 10. Ibu dikasih waktu sampai tanggal 20 enggak? Saya dikasih waktu sampai tanggal 30 itu. Saking tidak ada peminat gitu. Setelah saya tanya-tanya kenapa emang capek banget Bu Popi gitu. Capeknya. Dan orang Kemenang saya tanya, Pak, Kemenang mau ngikuti apa enggak? Enggak, Kemenang mau ngikuti Diknas karena Diknas itu kadang-kadang dia bilang belum tentu juga menterinya sampai ya berapa tahun sih menterinya, dia bilang gitu, tahun depan juga pengen diganti gitu. Karena terus terang saja sekolah penggerak itu konsep Merdeka Belajar itu adalah guru diberikan keleluasaan dalam menggunakan metode mana yang mau digunakan, dalam memilih metode, dalam memilih materi, sehingga tidak ada standar yang sifatnya nasional. Kalau menurut saya ya, walaupun memang guru diberikan kebebasan untuk itu di muatan lokal saja, tapi tidak di muatan inti gitu loh. Karena muatan inti itu kan menjadi semacam pengendali standar gitu ya. Dengan adanya kurikulum inti di mana itu dibuat oleh pemerintah pusat dan harus diikuti oleh seluruh guru gitu kan. Diikuti oleh seluruh guru. Dulu saya ini korset lah. Sebentar, ini agak korset kadang ngantuk ya. Ya. Jadi program sekolah penggerak itu yang diikuti oleh seluruh guru. Jadi kurikulum inti dan kurikulum mata lokal ya harusnya dipisahkan. Kurikulum inti itu mesti diikuti seluruh guru di seluruh Indonesia. Tapi kalau kurikulum mata lokal silakan disesuaikan dengan satu, misalnya guru memilih metode yang sesuai dengan kondisi siswa. Yang kedua, misalnya programnya juga disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, begitu seterusnya. Karena kalau itu tidak digunakan, Anda menggunakan program Merdeka Belajar, saya khawatir nanti nggak ada standar. Kalau nggak ada standar kan guru juga ngajar seenaknya. Kalau tidak ada yang ngontrol, tidak ada UN masalahnya kan? UN sudah nggak ada. AKM itu sifatnya random ya, random tidak semua, tidak pribadi, tapi hanya orang-orang tertentu. Jadi akhirnya ya, kalau tidak ada tuntutan, saya khawatir nanti guru malah jadi ngajarnya juga jadi tidak serius, kira-kira begitu. Oke, pertanyaan yang belum dijawab yang mana tadi?
Ada yang belum terjawab pertanyaan? Dari penanya mungkin bisa menanggapi kalau memang sekiranya kurang dari jawaban-jawaban pemakalah maupun tadi teman-teman yang bantu menjawab, boleh disampaikan. Atau mungkin sudah jelas, cukup. Yang jelas ya, yang jelas. Perubahan kurikulum yang sekarang ini banyak dikritik orang. Kurikulum Merdeka Belajar ini banyak dikritik orang. Ya bisa jadi karena memang kita tidak cocok dengan budayanya. Budaya kita tidak cocok dengan sekolah penggerak itu. Atau mungkin karena susah. Yang jelas, sekolah penggerak ini pasti memakan biaya yang luar biasa. Itu tadi. Dan yang satu lagi, saya khawatir itu bisa menurunkan kualitas lulusan sebuah lembaga pendidikan Indonesia. Dan itu otomatis akan mempengaruhi kualitas generasi muda Indonesia, generasi seterusnya. Saya juga nggak paham sampai kalau orang-orang di kelas itu sinis banget sama menteri pendidikannya itu. Karena dengan mengganti-ganti yang aneh-aneh itu, herannya gini maksudnya, dia bilang gini, dikasih masukan tuh benar-benar nggak mempan gitu. Dan pemilik sekolah Cikal itu sekarang jadi staf khususnya, anak kesayangannya Menteri Nadiem Makarim sekarang. Dan itu kakak apa adanya Najwa Shihab. Jadi yang mencetuskan sekolah penggerak itu adalah adiknya Najwa Shihab. Dengan konsep sekolah Cikal tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Boleh nanya nggak, Bu? Iya, silakan. Iya, saya mau nanya ini, Bu, apa namanya? Kalau dulu itu kan ada sekolah luar biasa gitu ya, Bu. Tapi pada sekitar tahun berapa gitu, 2000-an gitu, udah nggak ada tuh, Bu, nggak boleh ada sekolah SLB gitu, nggak ada gitu. Jadi SLB atau disabilitas itu boleh masuk ke sekolah negeri, dan sekolah negeri itu tidak boleh menolak gitu, Bu. Karena kebetulan saya pernah dapat siswa ABK gitu kan. Nah, itu apakah itu termasuk kurikulumnya yang pergantian kurikulum atau gimana ya, Bu? Itu namanya program pendidikan inklusi. Ya. Kan inklusi itu artinya adalah bahwa sekolah itu bisa dimasuki oleh siswa dari mulai yang normal sampai yang tidak normal. Jadi sekarang itu di sekolah-sekolah inklusi, kepala sekolah tidak boleh melarang, tidak boleh menolak apabila ada siswa yang memiliki kelainan untuk masuk di lembaga sekolah yang dipimpinnya. Karena sekarang itu harus tadi menerima siswa dengan segala perbedaannya. Nah, hanya persoalannya adalah untuk yang mengalami difabel itu, kan ada namanya GEDS itu. GEDS itu Gender Equality, kemudian disabilitas, yang berikutnya adalah sosial inklusi gitu. Nah, tapi yang jadi ini hasil penelitian mahasiswa saya kemarin disertasi itu ya. Satu temuan yang perlu dijawab juga adalah bahwa ternyata memang yang siswa yang mengalami kelainan itu tidak semua kelainan yang bisa diakomodir. Karena kalau kan kelainan yang bisa diakomodir itu kelainan itu misalnya tadi ya, misalnya mohon maaf ya, misalnya tangannya buntung gitu, kemudian misalnya badannya cebol, gitu, masih bisa di ini. Tapi kalau disabilitasnya itu terkait dengan Down syndrome gitu, di mana itu misalnya masuk dalam kategori idiot, misalnya idiot ada imbecile, ada debil gitu kan, itu sesuatu yang tidak bisa dipaksakan untuk bisa sekolah gabung dengan orang-orang normal, karena yang terjadi akhirnya jadi malah yang normalnya juga jadinya keganggu, yang bodohnya juga yang mengalami kelainannya juga jadi tidak bisa mengikuti. Nah itu jadi walaupun memang ada namanya sekolah inklusi ya, tapi tetap harus dipertimbangkan sebenarnya tidak semua kelainan siswa itu bisa diakomodir. Karena gini, kalau orang tunanetra, coba saya tanyalah, kalau
Kalau tunadaksa masih mending, orang kan masih normal ya, cuma dia cacat. Tapi kalau misalnya tunanetra mau dibarengkan dengan apa namanya siswa yang normal. Oke, ada lagi tunarungu misalnya. Tunarungu itu yang pakai bahasa isyarat. Kalau itu mungkin bisa ya. Tapi kalau tunanetra yang tidak kelihatan, yang bisa bacanya dengan huruf braille kan juga jadi masalah. Itu jadi Daria ya, jadi bahwa memang ada namanya sekolah inklusif di mana sekolah tidak boleh menolak siswa yang mau masuk dalam keadaan cacat. Tidak ada lagi sekarang, boleh sekarang sekolah tidak boleh menolaknya. Itu satu contoh, memang itu memang program itu namanya program pendidikan inklusif. Gimana Daria? Ya, siap Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Berarti kalau kayak misalnya dia tunanetra, harus ada sekolah tunanetra ya Bu? Kan sampai sekarang juga ada namanya SLB. Oh, ternyata masih ada Bu SLB. Ada SLB, ada SLB. SLB di dekat rumah saya itu ditutup ya, itu karena peraturan pemerintah seperti itu. Jadi nggak ada yang masuk di SLB-nya dia karena boleh masuk ke sekolah umum gitu. Jadi gini, penelitian itu membuktikan bahwa sebenarnya sekolah inklusi itu tidak efektif gitu loh. Ya gimana yes, orang tidak normal disuruh sekolah di tempat yang normal kan juga jadi akhirnya yang normalnya mengganggu, ke dia sendiri juga susah ngikutinya. Makanya saya bilang kalaupun Down syndrome, kalaupun ada kelainannya pilih-pilih gitu loh. Kebetulan waktu di kelas saya dulu itu Bu, dia kan ABK Bu, kayak dia autis gitu Bu. Nah itu aja mengganggu banget gitu Bu. Jadi kan kalau autis itu dia kayak punya dunia sendiri. Jadi dia tiba-tiba ke guru BK gitu kan. Padahal dia gunting kuku sendiri, terus tahu-tahu bilang ke ini temannya si A gitu. Nah si A-nya dipanggil ke guru BP gitu. Jadi kadang-kadang saya jadi nggak ganggu banget gitu. Dan teman-temannya jadi awal-awal sempet shock gitu. Ini namanya anak SMA kan kadang-kadang ya jiwanya masih labil ya Bu. Yeah. Kadang rasanya pengen nonjok aja kata mereka gitu kan. Tapi akhirnya lama-kelamaan sih agak-agak udah paham gitu. Jadi kalau dia keluar ke guru BP ngadu rambutnya dipotong lah atau dia di ini tiba-tiba nangis gitu. Jadi yang kelas tadinya udah kondusif tiba-tiba jadi ganggu banget gitu sih sebenarnya sih Bu. Ya, ngerasain ganggu banget. Sebenarnya Bu Siti ya, kalau hanya autis itu masih bisa ditolerir untuk sekolah inklusi. Ya itu tadi yang kemarin itu kesimpulan dari saya penelitian adalah ternyata penyakit Down syndrome itu nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Tunanetra ya Bu. Tunanetra juga dipaksakan juga nggak bisa. Beda ya Bu. Hah? Ya karena bukunya aja kan beda ya Bu. Mereka. Iya harus timbul kan dia. Iya. Kalau tunarungu mungkin bisa karena pakai isyarat kan, kalau ada bahasa isyarat yang mungkin dia pahami. Kira-kira begitu ya. Ya Bu, siap. Cukup ya? Cukup Bu. Udah mau jam 10 nih. Cukup Bu. Absen dulu. Bu nggak bisa absen di portal ya Bu? Nggak bisa ya? Iya Bu. Udah Ibu. Bisa, udah Ibu. Bisa. Udah Ibu ini. Bisa. Lagi Bu. Nauratul Najib ada? Tidak ada Bu. Ada? Tidak. Ada, Bu. Oh tidak ada. Kemudian Ahmad Sofyan. Ahmad Sofyan itu pemakalah ya? Iya Bu, harusnya Bu. Pemakalah tinggal hadir. Itu heran masih satu ya. Aduh ya Allah. Salman Al-Farisi ada. Kemudian Agung Santoso, pemakalah juga ya? Iya Bu. Lagi keluar kota kayaknya nggak dapat sinyal deh Bu. Agung Santoso itu tidak hadir. Rayu ada. Salsabila ada? Hadir Bu. Kemudian Siti Fatimah? Hadir Bu.
Nur Aini. Ada Nur Aini. Iya, Nur Aini ada nggak? Nggak ada. Nggak menjawab, Bu. Nggak menjawab, nggak ada. Fitriani ada? Fitriani. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Ilyas. Ada Pak Ilyas? Nggak ada. Hadir, Bu. Hah? Hadir. Tadi nggak ada. Baru maaf, Bu. Baru buka kamera, baru ini tuh nyampe rumah. Oh gitu. Budi Ayu Widianingrum ada? Hadir, Bu. Kemudian Budi Chandra. Lagi sakit tuh, Bu. Sakit, Bu. Sakit tahun. Sakit, Bu, nanya melulu dia, Bu. Sakit hati. Irsal ada Irsal? Orang ono, Bu. Nggak ada, Bu. Irsal nggak ada. Kemudian Monica Fitri. Hadir, Ibu. Maaf ya, Bu. Off Nggak kamera. apa-apa. Siska Sus Santi. Hadir. Hadir. Kemudian Mega. Hadir, Bu. Kemudian Nidaul Hasanah. Nggak ada. Hadir, Ibu. Ada, oke. Zahratul Aini. Hadir, Bu. Oke, udah cukup ya semua ya. Belum deh. Udah semua. Jadi Bu, cukup udah saya nggak 24. bisa absen di portal, nggak apa-apa, Bu. Kenapa? Yang lain nggak bisa? Nggak bisa masuk nih, Bu. Saya database error, Bu. Kayaknya baru errornya baru, Po. Jadi nggak bisa. Sama saya nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa. Udah ya, sampai ketemu minggu depan ya. Bu. Ya, Bu. Yuk, Bang Ayu, maaf. Terima kasih, Bu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi